Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Propetik. Sungguh indah hadirat Tuhan. Sungguh indah bersama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ada amin? Oke. Ya, Bapak Ibu, saya merekomendasikan tadi pagi yang berkhotbah adalah sahabat saya, Pendeta Daniel Ginting dari Bethany Church Malaysia, khususnya daerah Kuching. Beliau adalah ketua BPLN, Badan Pekerja Luar Negeri untuk wilayah Asia, ya kan? Jadi di Singapura kita punya GBI, namanya Bethany Church of Singapore, Bethany Church of Malaysia, lalu di Jepang sudah ada. Mereka ini yang memang ditaruh Tuhan untuk pergi ke sana untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan gereja ini juga ambil bagian dalam misi, dan puji Tuhan ada teman-teman kita yang mulai menyusur daerah-daerah kota-kota sepi di Bekasi ini. Amin. Ada Bang Nixon di wilayah Setu sana. Dan kita terus berdoa buat beliau. Karena ya bagus sekali itu bunyinya. Ya, estong-tong ya. Ya kan. Nah, ya kita berdoa beliau terus dalam lawatan Tuhan. Ada beberapa tempat di sekitar sana yang sudah mengalami persekusi. Dan kita berdoa tempat beliau ini tetap dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Oke, jadi ibadah tadi pagi itu jam 8 itu ada di YouTube, channel YouTube GBI New Life Community Kemang Pratama. Ya silakan disaksikan, kalau hari ini terlalu padat ya boleh disaksikan besok. Amin saudara? Ya pasti saudara akan diberkati. Temanya sama, menabur dalam roh. Nah ide utama khotbah kita hari ini adalah orang atau setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya. Oke, mari kita beritakan Injil kepada pikiran kita dengan cara membaca Alkitab. Dari bagian Alkitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, 8, 9, 10. Ayat 7, 8, 9, 10. Ya, bagi Bapak Ibu yang senang dengan Alkitab terjemahan yang lain, Inggris dan lain sebagainya, ya saya kebetulan suka untuk bagian kisah ini, saya suka yang versi Amplified Bible version. Apa bedanya, Pak? Ada beberapa penekanan yang berbeda. Kita baca terjemahan baru yang ada di atas. Ada 4 ayat yang luar biasa. Jangan lupa ide utama kita hari ini adalah orang akan menuai apa yang ditaburnya atau ditanamnya. Hitungan yang ketiga sama-sama kita baca. 2, 3 mulai. Jangan sesat atau berhenti sampai di situ. Amplified Bible menulis dengan kalimat do not be deceived. Jangan tertipu. Lanjut. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Lanjut. Hidup yang kekal. 9. Berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Berhenti sampai di situ. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana kesempatannya menjadi sulit. Atau bahkan tidak ada kesempatan. Betul ya? Nah, lanjut. Marilah kita
berbuat baik kepada semua orang. Bilang sama-sama, semua orang. Di situ koma rupanya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini menjadi lebih terkenal, ayat ini sudah terkenal, tetapi di Indonesia menjadi lebih terkenal pada waktu itu dalam persidangan pertanggungjawaban Pak Ahok, nota pembelaannya yang waktu dia bacakan, dia membacakan ayat ini. Nah, itu luar biasa saudara ya. Nah, perhatikan kata jangan sesat atau don't be deceived. Jangan tertipu memberikan kepada kita bahwa ada indikasi orang akan tertipu oleh diksi yang kontra. Contoh, kata diksi kalimat selanjutnya kan ditulis God is not mocked. Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok. Ada orang yang tertipu dengan menganggap, saya pernah olok-olok Tuhan, ya kan, dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kenapa tidak saya mengolok-olok Tuhan hari ini? Tetapi kan fakta menunjukkan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu sekalipun, ya perlu dipertanyakan juga apakah itu berkaitan ya atau tidak. Ada orang yang pernah terang-terangan memantatin Alkitab. Lalu kemudian yang terjadi tidak lama setelah itu beliau kena sakit penyakit dan beberapa waktu yang lalu meninggal. Ya kan? Apakah itu bagian dari hukuman Tuhan melanjutkan perbuatan dia? Nobody knows. Biasanya kita mesti berhati-hati dalam hal ini karena orang beragama memang punya kecenderungan mengkait-kaitkan itu. Betul ya, makanya hati-hati. Bahwa benar pesan moralnya, betul ya. Ya Alkitab ini buku biasa cetakan Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi di dalamnya kan berisi firman. Amin. Nilainya, harga sama nilai beda. Harganya tidak lebih mahal dari cincin yang Bapak Ibu pakai di sebelah kiri atau kanan. Tetapi nilainya jauh lebih mahal dari cincin termahal yang kita pakai. Amin. Berarti kan begini, seharusnya ya tidak perlu disembah Alkitab itu, tetapi layak dong diperlakukan dengan lebih baik. Amin. Sampai di sini kita oke? Betul ya? Ya, supaya kita tidak terjebak pada arus agamawi yang terlalu berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terjebak kepada arus duniawi yang justru malah menganggap semena-mena. Sampai di sini kita oke? Oke, sudah makan semua? Sampun ya? Sampun. Oke, wes. Ya udah kalau begitu, kalau memang sampun ya kita sambung. Puji Tuhan. Nah berikutnya. Jadi Bapak Ibu hari ini saya coba akan menyodorkan kepada Bapak Ibu dua pemikiran utama. Yang pertama adalah kontradiksi teologis dari ide utama tadi itu. Ya kan, bahwa orang menuai apa yang dia tabur. Betul ya? Kan ada diksi yang lain yang sebenarnya juga dari minggu yang lalu, bahkan sepanjang ini kan minggu terakhir kita bicara kitab Galatia. Betul ya? Kan 2 minggu pertama, minggu kedua Bapak Ibu kan juga mendengar kata-kata bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Betul enggak? Ya kan? Nah itu nanti kita akan ketemu, kita akan tabrakan itu, kontradiksi ini akan kita bahas sore ini. Amin. Jadi siapkan pikiranmu, hari ini kita agak sedikit lebih berat dibanding biasanya. Dan saya prediksi waktu saya persiapkan khotbah ini, kayaknya saya butuh waktu 2,5 jam saja. Are you ready? Ya kan? Oke? Siap ya? 2,5 jam ya. Ya saya tahu saudara, kayaknya dari baju saudara itu, kami ingin 3 jam. Ya kan? Ya kan? Tapi saya hanya mampu 2,5 jam. Sampai di sini kita oke? Ya, 2,5 jam. Nah, kita mulai dengan yang lebih ringan, tetapi fakta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada kontradiksi. Pernah nggak dengar orang ngomong begini, rajin olahraga dan malas olahraga, kok apa? Toh mati juga, ya kan? Jack D sekarang rajin fitness. Kemarin yang fitness di Bali, mati. Betul ya? Lalu yang tidak pernah fitness akan menggunakan peristiwa itu dan bilang, lihat tuh. Ya kan, mereka belum ketemu Jack D aja. Tetapi beberapa di antara mereka sebenarnya akan tunggu Jack D pulang dari kebaktian ini. Ya kan, lalu bilang sama Jack D, ngapain kau fitness? Lihat itu yang di Bali. Ya kan,
mati juga. Mending kayak saya, timbun lemak setiap hari. Lalu kemudian mati juga. Ngapain menahan diri? Halo? Nah ini kan diksi-diksi yang ada di sekitar kita. Betul ya? Nanti analogi ini akan saya bawa kepada ruang teologis, baru penjelasannya akan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Boleh bilang amin, boleh juga tidak buru-buru mengaminkan, tetapi menaruhnya sebagai perenungan di dalam batin. Amin. Karena khotbah hari ini bukanlah manipulasi. Oke? Bukan pula sihir. Sampai di sini jelas? Ya, di sini ada Pak Sony. Pak Sony ini pelatih, sekarang udah nggak pelatih Pak ya? Atau masih pelatih ya? Dulu pernah jadi pelatih angkat berat. Jadi kalau saudara yang punya beban-beban berat seperti cicilan, seperti tanggungan yang banyak, latihan sama beliau. Ya, kamu udah pernah dilatih Pak Sony belum? Ini pelatih angkat berat Indonesia. Ya, beliau kalau nggak ada bukan berarti lagi nggak pingin ke gereja, biasanya lagi keluar negeri bawa atlet ke sana, ya kan? Bang Yos juga dulu pelatih. Cara masak rica-rica. Haleluya. Ya, tapi ini fakta, betul enggak? Bahwa seringkali ada diksi seperti ini. Betul toh? Iya kan? Mati juga kok. Iya kan? Padahal kan sebenarnya begini, rajin berolahraga atau tidak berolahraga, isunya bukan soal mati. Isunya supaya hidup kita lebih fit aja. Amin. Syukur-syukur durasi hidup kita tidak pulang sebelum waktu yang ditetapkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini saya senang kalau bicara agak sedikit menyerempet kematian, tiba-tiba semua jadi sopan semua ya kan. Amin. Amin amang ya kan. Haleluya. Lalu kemudian dalam ranah teologis melanjutkan beberapa pesan minggu lalu. Karena kalau ini tidak dijelaskan saya khawatir akan ada perenungan yang kontradiksi dan belum terjawab dalam pikiran Bapak Ibu. Pak, beberapa waktu yang lalu kan salah satunya adalah Galatia 3 ayat 11. Bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu kita menyamakan melakukan hukum Taurat dengan perbuatan baik. Karena memang hukum Taurat banyak berisi perbuatan baik. Jadi boleh dong saya ambil penggalannya. Perbuatan baik katanya tidak menyelamatkan. Tapi kenapa ayat yang barusan kita baca seolah-olah memberi kesan bahwa perbuatan baik yang dilakukan hari ini mempengaruhi masa depan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Berarti kan tafsirannya kan begitu. Bahwa apa yang saya lakukan hari ini mempengaruhi masa depan. Amin? Amin? Udah mulai kebayang? Nah, kalau begitu baru kita take off. Mari kita coba pahami kontradiksinya dari menuai yang ditabur. Yang pertama kita baca dua pertanyaan yang langsung saya jawab di sini untuk mempersingkat waktu supaya ini tidak saya khotbahkan lama-lama. Itu maksudnya. Karena di slide ini justru ini slide yang paling lama. Ya kan? Yang pertama, boleh sama-sama baca? 2, 3. Bukankah tidak ada faedahnya lagi diperhamba oleh hukum Taurat? Jawabannya jelas adalah apa? Ya, karena Rasul Paulus, ya enggak sampai dulu ke Rasul Paulus, nanti udah bocor, betul ya? Karena tadi itu Galatia 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang diselamatkan, dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian yang kedua, apakah hidup? 2, 3. Apakah hidup di dalam kasih karunia Allah telah menghilangkan pentingnya perbuatan baik? Tentu saja apa? Tidak. Ya, Bapak Ibu, kita kan ke depan ini lagi semangat untuk membangun sebuah pengajaran yang berpusat pada Injil, Gospel Center. Saya nggak mau kita salah memahami. Hanya karena sering diberitakan dari mimbar sini bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, SPK kelas pertama. Ada yang masih ingat? Betul ya, kita diselamatkan oleh karena anugerah. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Baru kemudian di breakdown. Itu kita diselamatkan bukan karena agama, bukan karena perbuatan baik. Betul ya? Ya, semuanya itu tiba-tiba luntur. Lalu kita pulang salah konsep. Bilang sama-sama, jangan salah konsep.
Kita pulang lalu kita bilang sama orang-orang, kamu sia-sia berbuat baik. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nanti dulu. Amin, bilang sama sebelahnya, nanti dulu. Tunggu selesai dia khotbah. Haleluya. Karena rupanya anugerah tidak menghilangkan pentingnya perbuatan baik. Amin. Lalu di mana kontradiksinya? Nah, di sini saya mau jelaskan. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pahami tentang apa sih konten dalam hukum Taurat dan apa saja yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan hukum Taurat dibatalkan. Sampai di sini bisa ikuti saya? Oke? Nah, hukum Taurat itu Bapak Ibu dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 21 ini tiga isi hukum Taurat ya. Apabila ayat 21, Ulangan pasal 6 ayat 20 21. Alangkah indahnya kalau Bapak Ibu juga membuka di dalam Alkitab Bapak Ibu. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ayat 21, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah, apa? Ulangan 6 ayat 21. Kita dahulu adalah apa? Budak Fir'aun di Mesir. Nah begini, menafsirkan ayat ini kita mesti, ya saya nggak mau ngajarin teologi Bapak Ibu ya. Ya karena ini saya tahu pergumulan dan persoalan hidup kita udah berat. Nggak perlu ditambahkan lagi dengan materi khotbah yang berat. Tetapi begini, eksposisi dari ayat ini menuntut kita untuk memahami dan memperhatikan. Oh rupanya hukum Taurat datang kepada bangsa Israel dengan kata kunci bahwa begini. Kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya orang Sangir, tidak pernah jadi budak di Mesir. Halo? Yang pertama secara historikal berarti hukum Taurat udah gugur dalam hidup saya. Halo? Udah gugur. Tetapi apakah totally gugur? Semuanya gugur? Izinkan saya melanjutkan. Dari ayat 20 kita ketemu 3 isi hukum Taurat. Yang ternyata salah satu bagian diantaranya berlaku universal. Apa itu? Peringatan. Ini sering disebut dengan istilah teologis ceremonial law. Bapak Ibu kalau ke Israel ada begitu banyak acara seremoni yang hukumnya wajib mereka rayakan. Halo? Untuk mengingat apa? Untuk mengingat ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ada perayaannya. Untuk mengingat pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Ada perayaannya. Lalu kemudian yang kedua, ketetapan atau ketentuan. Itu dalam istilah teologis disebut dengan istilah civil law. Hukum sipil. Salah satu contoh diantaranya adalah begini. Bangsa Israel diajarkan untuk jangan makan daging dari pangkal paha. Pangkal paha daging binatang jangan dimakan. Kenapa? Karena menghormati Yakub yang terpelecok pangkal pahanya waktu bergumul dengan malaikat atau bergumul dengan Tuhan. Akhirnya artinya begini, bangsa Israel dididik betapa Yakub sangat berjuang pada waktu itu. Nah kamu keturunan Yakub, hormati leluhurmu. Dengan cara apa? Nggak perlu pergi ke kuburnya. Kalau pergi ke kuburnya dan kemudian menyembah, langsung dibunuh sebagai bagian dari konsekuensi hukum Taurat yang lain. Tetapi cara menghormati Yakub adalah sama seperti Yakub terpelecok pangkal pahanya. Kamu jangan makan daging dari bagian pangkal paha. Sampai di sini oke? Aturan yang lainnya lagi ada. Apa? Ya, Keluaran 23 ya. Keluaran 23. Jangan makan apa tuh? Daging kambing bersama dengan
susu induknya. Betul ya? Nah itu bagian dari civil law. Orang Israel harus patuh nggak itu? Harus hormati itu. Makanya di Israel sekarang ini ya ada lembaga yang lebih keras dan lebih tegas dari MUI-nya Indonesia. Lembaga koshernya Israel. Di Israel itu ada McD. McD-nya satu tetapi dua warna. McD yang pertama, McD berwarna merah, KFC berwarna merah. Lalu kemudian ada juga, itu bisa bersebelahan ya. McD atau KFC berwarna biru. Nah yang biru itu kosher. Kenapa kosher? Tapi tetap McD juga. Karena di sana ya sudah teruji dan diakui halal oleh Dewan Kosher itu. Karena kita kan suka ya cheese itu dari mana sih? Hah? Dari susu. Masa susu dimakan sama daging? Mereka melanggar Keluaran pasal 23 tadi. Jadi di sana ada yang khusus kayak begitu. Khusus McD orang Yahudi. Nah, lalu kemudian sebenarnya civil law dan ceremonial law itu adalah aplikasi dari bagian yang terakhir dari Ulangan pasal 6 ayat 20 tadi. Yaitu apa? Peraturan. Nah kata peraturan ini dikenal dengan istilah moral law. Moral law itu induknya adalah 10 hukum. Keluaran pasal 20. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah Allah dalam bentuk apapun. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ke-10, jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Kalau Anda berkata, ih Pak Yuri hafal banget. Enggak, kemarin sore saya hafal itu. Menghormati orang tua, 4 Pak, 5 ya. Itu saya baca kemarin, itulah gunanya persiapan. Right? Itu aja masih salah satu. Memang lebih enak mengkritik daripada menghafal. Enggak Pak Bede, enggak, bercanda. Terima kasih. 10 tadi itu induknya. Baru kemudian dari induk ini keluarlah 2 yang tadi. Yang tadi itu. Dari moral law itu lahir apa tadi? Ceremonial law. Lalu kemudian civil law. 623. Isinya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama isinya peringatan, yang kedua isinya larangan. Jangan, lalu kemudian larangan. Peringatan dan larangan. Mumet jadi bangsa Israel, saudara-saudara. Tetapi kemudian, kenapa di kitab Galatia, Rasul Paulus kembali membuat orang Kristen pada saat itu memperhatikan bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan. Karena begini, perhatikan tadi ayat 21. Bahwa hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel sebagai apa? Konsekuensi ilahi, Tuhan telah membawa mereka keluar dari bangsa perbudakan. Supaya apa? Supaya mereka sampai di tanah perjanjian, pagarnya ini, hukum ini. Nah jemaat di Galatia itu ada yang orang Yahudi asli, ada yang bukan orang Yahudi. Termasuk salah satunya adalah Titus, anak rohani Rasul Paulus. Nah perhatikan penekanan saya. Ketika kelompok orang Kristen yang adalah murid-murid Yakobus datang dan berbaur dengan jemaat Galatia, mereka itu semacam bikin kelompok-kelompok sharing. Kelompok-kelompok sharing. Ya, di gereja ini juga ada ya, ada kesan, ya kan, ada kelompok-kelompok sharing. Lalu di dalam kesan, di luar kesan ada juga orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang ya saling teleponan, ngopi yuk, kita sharing-sharing, ya kan. Ya, betul. Nah, waktu mereka sharing-sharing ini, yang di-sharingkan apa? Kelompok Kristen Yahudi ini mulai mempengaruhi, kamu sih sebenarnya bagus, udah terima Yesus bagus. Tetapi begini loh, yang paling sah itu karena Yesus dari klan Yahudi, maka kamu harusnya juga melakukan seperti yang Yesus lakukan. Apa itu? Ketika Yesus masih kecil, dia disunat.
Jadi komplit kekristenanmu. Nah ketika itu mulai dipraktekkan oleh jemaat Galatia, Rasul Paulus tahu dan menegur jemaat Galatia. Itu kenapa Bapak begini, Rasul Paulus memulai kitab Galatia dengan tulisan pertama, memperkenalkan diri dan kapasitas rohaninya di hadapan jemaat Galatia. Baru kemudian langsung teguran. Kenapa teguran? Ada yang salah di sana. Ada yang salah yang dipraktekkan. Orang Yahudi gagal menilai dan memahami hukum Taurat dan faedahnya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang pertama, tadi itu saya sudah mulai sebenarnya dengan sebuah statement yang menggugurkan kuasa hukum Taurat atas hidup saya. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menuntun mereka dari bangsa Mesir kepada dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian. Saya orang Sangir. Halo, Bapak Ibu orang Batak. Amin. Bapak Ibu orang Jawa. Ya, udahlah nggak usah terlalu berat memikirkan. Enggak Pak, kami ke atas 6 keturunan di atas masih ada darah Yahudinya. Udahlah, terlalu capek kau berusaha. Iya kan? Enggak. Bangsa Yahudi adalah bangsa Yahudi. Amin. Dengan aturannya. Tetapi tadi itu, moralo itu berlaku atas hidup kita. Cuman penekanannya begini. Nih perhatikan statement saya supaya saudara tidak salah memahami. Moralo yang 10 hukum tadi itu bersifat universal. Aplikasinya yang 2 hukum tadi gugur atas bangsa-bangsa bukan keturunan Yahudi. Tetapi kemudian moralo tetap dipakai, bahkan om-om di Belanda pakai itu. Untuk apa? Untuk menerapkan undang-undang di bangsa mereka. Termasuk juga di bangsa kita. Oh iya dong, hukum moral tetap diakui. Untuk apa? Untuk menjaga dunia supaya tidak semakin rusak. Tetapi kenapa Paulus tetap bilang bahwa hukum Taurat, yang melakukan hukum Taurat tidak mendapatkan pembenaran? Karena begini, Paulus di bagian yang lain, saya nggak ingin, Bapak Ibu nanti kan, bukan nanti, kan udah baca ya, Galatia pasal 1 sampai pasal 5. Udah baca kan? Udah pura-pura bilang udah aja. Ya kan? Kan ini udah minggu terakhir, udah pasal 6 ini kan? Betul ya? Udah, bilang aja udah. Oke? Udah baca kan? Udah, oke, bagus, keren. Iya kan? Bapak Ibu pasti udah ketemu ketika Paulus bilang, hukum Taurat telah digenapi di dalam diri apa? Kristus. Kenapa orang Israel bikin sunat? Karena Kristus belum ada. Loh apa faedahnya sunat? Faedahnya sunat adalah begini. Musa itu jago ngomong. Lebih tepatnya mungkin istilahnya apa ya? Musa itu kan kita juga tertipu oleh Musa, betul ya? Ketika Tuhan mau utus dia nggak mau dengan pengakuan apa? Aku ini tidak pandai bicara. Tetapi setiap kali Tuhan memperkatakan kalimat pengutusan, Musa selalu punya jawaban nggak? Punya. Berarti ini orang kan bukan tipe tidak pandai bicara. Betul ya? Ini orang suka bicara, sukanya dia. Sehingga ketika disuruh bicara yang maunya Tuhan, dia tidak bisa bicara. Sampai di sini oke? Betul ya? Nah, ketika Tuhan melihat itu, pada akhirnya kan Musa bilang, oke Tuhan siap deh, aku siap diutus. Waktu Musa sedang tidur, bangkitlah murka Allah. Lalu Allah hendak membinasakan Musa. Sipora sebagai istri yang mencintai Musa. Dia tahu Allah akan menghukum dan membunuh Musa. Dia mengadakan sunat. Dan sejak saat itu, ketika Tuhan melihat sunat itu, maka surutlah murka Allah. Kenapa? Karena dalam sunat itu ada darah yang dicurahkan. Darah yang tercurah itu melambangkan darah yang tercurah dari Yesus Kristus sebagai pendamaian atas murka Allah bagi dosa manusia. Ketika Tuhan melihat darah akibat sunat itu, terpuaskan amarah Allah sehingga tidak jadi membinasakan Musa. Dan saya berdoa tipe istri seperti Sipora ini ada di Kemang Pratama.
ketika melihat dan tahu Allah hendak membinasakan suamiku nih, aku harus lakukan sesuatu agar murka Allah surut. Amin. Bukannya malah Allah kita provokasi, betul ya? Hajar. Amin, Bu. Bisa membayangkan apa yang Sipora alami? Saya buat lebih dramatisir ya, biar lebih visual ya. Bu, tiba-tiba Allah datang sama ibu dan bilang begini, suamimu itu terlalu sekali. Apa yang dia lakukan sama kamu jahat di mataku. Malam ini aku akan bunuh dia. Tapi aku mau bunuh kecuali persetujuan kamu atau tidak. Kamu setuju atau tidak? Dan saya yakin ibu-ibu di Kemang Pratama akan bilang, Tuhan, bagejo. Enggak mungkin. Amin. Saya yakin ibu-ibu akan bilang, Tuhan, kasihanilah suamiku. Amin. Dia memang sering melukaimu, dia juga sering melukaiku. Tetapi tidak akan memadamkan cintaku padanya. Haleluya. Dan suami pun juga akan seperti itu. Amin. Tadi saya cerita tuh, saya tadi khotbah di Cikarang, saya cerita. Saya itu pernah lihat loh saudara, ada suami di depan anaknya, di depan keluarga mertuanya. Mereka lagi makan, istrinya itu datang, dimaki-maki itu suami. Serius, dimaki-maki. Di segala macam hinaan. Di depan istrinya dan keluarga mertuanya. Oh itu laki-laki itu kalau udah diperlakukan begitu sama istri, cocoknya diapain Pak? Wih tapi saudara tahu enggak? Suaminya cuma berdiri dan jawab begini. Kamu tahu enggak? Saya tidak menyangka kamu melakukan itu sama saya. Saya sakit, tapi saya tidak akan membalas. Lalu dia keluar. Wih keren banget. Sampai sekarang saya masih cari tahu judul drakor Koreanya itu apa. Masih saya cari tahu. Itu di drama Korea, itu belum saya lihat di Bekasi kejadian kayak begitu belum. Haleluya. Bilang sama-sama, cuman di sinetron. Tapi di alam nyata ada, amin. Amin. Nah, kita lanjutkan. Kenapa Paulus tetap bilang hukum Taurat tidak menyelamatkan kalau begitu Pak? Hukum moral masih berlaku. Tapi di satu sisi, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ada ayat di bagian lain yang bilang begini saudara. Kristus tidak akan dipakukan di Golgota kalau manusia dapat memenuhi atau mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi karena kita tidak dapat mentaati hukum Taurat dengan sempurna, berarti kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Bilang sama-sama, kita sudah berdosa. Makanya dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Harusnya berarti kita terima maut. Tapi kenapa kok terima hidup yang kekal di dalam Yesus? Karena maut yang harusnya kita terima telah diambil oleh Yesus. Anda dan saya harusnya mati binasa karena tidak mampu sempurna menggenapi hukum. Tetapi Yesus yang sempurna memakukan dirinya, menyerahkan nyawanya di Golgota. Supaya begini, murka Allah atas hidup kita yang berdosa ini dipuaskan oleh matinya Yesus di Golgota. Makanya hari ini engkau dan saya oleh kasih karunia menerima hidup yang kekal. Amin, amin. Sehingga kelak ketika waktu kita pulang telah tiba, engkau dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa ini. Terimalah aku di pangkuanmu dan tidak dikuasai dan ditaklukkan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena engkau berpikir nanti setelah mati gimana? Setelah mati ada kehidupan yang kekal yang Allah sediakan oleh karena Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan bagi anak domba yang tersembelih bagi manusia yang berdosa. Amin. Amin. Saya berdoa semoga kita terus bergerak maju pada pemahaman ini. Amin Bapak Ibu. Lalu kemudian, oke, sampai di sini jelas. Kalau begitu, bagaimana dengan perbuatan baik atau bagaimana dengan menaburnya? Nah, di sini. Oh iya, saya lupa. Ada bagian ini, kejelasan Injil. Itu
kejelasan ini rangkuman dari poin pertama tadi. Amin. Jadi beberapa di antara saudara kan udah berpikir, kayaknya udah khotbah udah mau selesai. Amin. Pikiran saudara salah. Itu baru selesai penjelasan poin yang pertama. Kejelasan Injil adalah yang pertama, sama-sama kita baca. 2, 3. Kita tidak melihat perbuatan baik yang kita tabur sebagai jalan menemukan anugerah, namun buah dari keselamatan itu sendiri. Jelas ya? Amin. Lalu kemudian untuk meluruskan kontradiksinya, perhatikan 2, 3. Kontradiksi dalam Alkitab bertujuan memperjelas arti penderitaan. Bilang sama-sama, penderitaan. Nah, penderitaan sebagai konsekuensi dosa atau penderitaan sebagai salib. Itu kenapa Rasul Paulus mengingatkan tabur yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada prinsipnya orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Tapi Pak Pendeta, saya itu udah tabur yang baik. Tapi keluarga saya perlakukan saya tidak baik. Dari sana kita paham kontradiksi itu membuat kita mengerti bahwa penderitaan ini salib. Karena salib adalah begini, aku telah melakukan yang baik. Aku telah melakukan yang benar. Tetapi yang jahat dibalaskan orang kepadaku. Salib. Amin. Tapi beda lagi kalau penderitaan sebagai konsekuensi dosa. Pak Pendeta, aku cuma maling ayam. Itu pun ayam yang berwarna putih saja. Yang hitam tidak saya maling. Kenapa saya harus dibawa ke pos RW? Lalu beberapa orang pukul saya, injak saya. Ini salib Pak Pendeta. Bukan. Itu konsekuensi dosa. Hari ini kamu makan durian 5 biji satu sendiri. Besok sate kambing muda. Cempe, you know cempe? Yeah. Sate kambing muda. Lusa kamu makan manggis. Halo? Sambil minum kopi Arabica. Hari keempat engkau akan bangkit dan berpindah alam kehidupan. Ini salib Pak, bukan konsekuensi. Kita kan gak enak ngomong, tetapi saya juga harus mengakui kalau dalam satu hari saya makan terlalu banyak, itu bukan karena istri saya masaknya enak, puji Tuhan untuk itu. Tapi kalau karena dia masak enak menjadi alasan saya makan lebih banyak dari porsi yang seharusnya, itu rakus, itu dosa. Kok kenapa kaget? Bulan ketiga asam urat naik, kolesterol naik. Amin. Makanya hari-hari ini saya udah komitmen. Saya udah bilang sama istri saya. Sekalipun kamu masak RW, saya hanya makan sedikit. Sayurnya. Bapak Ibu bisa paham? Amin. Amin. Pak, kita harus jujur Bu, kita sebenarnya harus jujur ya. Ketika dalam satu hari, bahkan ketika kita makan, makannya udah kebanyakan, bahkan cenderung kekenyangan. Itu kan sebenarnya bukti etintas dosa dalam tubuh kita ya. Betul ya? Ya cuma puji Tuhan kita masih punya alasan-alasan, excuse yang lebih manusiawi. Ya kan? Kalau nggak mau dibilang rohani. Ya kan? Setiap kali istriku masak itu memang aku nggak tahan. Bukan soal nggak tahan. Nggak tahan itu adalah dosa. Amin. Amin. Ketika saya tidak lagi suka minum air putih, cuman mau minum kopi, bahkan tercipta stigma, bukan stigma lagi. Apa tuh? Respon otomatis, kalau sudah tercipta sampai respon otomatis, istilahnya apa? Yes, habit, istilah yang lain. Istilahnya apa tuh? Kita nggak akan lanjutkan sebelum ketemu istilahnya. Sugesti, terima kasih. Hari ini Pak Edi sudah menjawab 2 benar, tolong saudara kasih hadiah ya. Hah? Dari Bang Yos.
Nah, inilah bukti kontradiksi dalam dunia ini. Yang tahu kebenaran, beraninya cuma ngomong pelan. Ya kan? Sementara yang banyak berkeliaran dan yang kebanyakan ngomong, apalagi dipakai dan dicintai netizen, justru yang berani ngomong, kenceng, salah semua. Betul ya? Apa hubungannya dengan khotbah kita? Nggak ada. Sampai di sini jelas? Kejelasan Injilnya? Amin. Supaya Bapak Ibu tahu, gimana sih Paulus habis bilang perbuatan baik tidak menyelamatkan, Efesus 2 ayat 8, 9 sampai 10, lalu kemudian tiba-tiba bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Halo? Nah, disinilah kita ketemu jawabannya. Kalau ternyata saya sudah bilang, disinilah jawabannya dan ternyata di hati Bapak Ibu, enggak, kayaknya belum terjawab. Udah, ini jawabannya. Amin? Enggak lah. Yang ketiga, masih ada yang ketiga. Sama-sama, 2, 3, mulai. Kita dimerdekakan dari apa? Dari hukum Taurat, bukan supaya hidup tanpa hukum. Atau dalam istilah Yunani, antinomianisme. Nomos it's mean law. Ya, antinomos, melainkan hidup dalam hukum yang baru. Hukum Kristus. Pak Pendeta ketemu dari mana istilah hukum Kristus? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu satu dengan yang lain. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Rupanya begini, kata bertolongan itu Bapak Ibu bisa baca dengan teks kasih. Bilang sama-sama kasih. Betul ya? Tidak, sebelum aku ikut Tuhan, sebelum aku di dalam Kristus, perbuatan baik apapun, kesalehan baik apapun, praktek upacara keagamaan apapun, tidak menyelamatkanku. Tetapi oleh anugerah Allah menjangkau hidupku. Sekarang aku ada di dalam Dia, hidup yang kekal menjadi milikku. Tetapi aku tidak dibebaskan dari hukum. Ada satu hukum yang baru. Nanti bulan depan kita akan bahas habis-habisan itu. Ya, mengenai kemerdekaan, ya kan? Mereka. Sekarang dalam Kristus aku hidup, aku berpindah. Bukan menjadi hamba hukum Taurat. Tetapi aku menjadi pelaksana kehendak Allah. Hukum Kristus. Itu kenapa begini. Di sebelah kiri ada kelompok legalis. Yang mentuhankan ketaatan mereka. Yang mentuhankan kesalehan mereka. Dan menghakimi orang-orang yang tidak mampu dan tidak sanggup menghidupi itu. Tetapi di sebelah kanan ada kelompok orang liberal. Orang liberal ini dan orang legalis sebenarnya sama-sama saling terluka. Amin. Orang liberal ini muncul karena apa? Terluka dengan penghakiman orang-orang legalis. Dan orang legalis itu masih banyak di Bekasi. Amin. Orang-orang yang hanya karena dia berdoa, hanya karena dia berpuasa, lalu mulai tanya sama orang, kamu tahu pernah berpuasa enggak? Aduh, belum. Hah, kamu belum? Udah jadi Kristen berapa lama? Akhirnya orang terluka kan? Halo? Ketika dia terluka, dia langsung terlempar ke posisi kanan. Orang yang terluka akibat perlakuan kelompok agamawi, biasanya akan ngomong kemana-mana bilang begini, udahlah Tuhan lihat hati, masa bodoh dengan semua. Amin. Masa bodoh dengan doa. Ada doa pengerjaan nanti hari Sabtu, nggak usah datang. Tuhan melihat hati kita. Amin. Ketika ada pengerja datang terlambat, pelayan langsung ngomong begini. Udah tahu pelayan, kok datang terlambat? Mengasihi Tuhan nggak sih? Kepahitan. Amin. Akhirnya ngomong jadi kelompok legalis. Emang saya datang terlambat, datang terlalu cepat, mempengaruhi keselamatan? Legalis. Makanya Injil hadir di tengah. Bilang sama-sama, Injil hadir di tengah. Dia hadir di tengah bukan karena dia netral. Dia hadir di tengah karena Injil itu benar. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan apa yang ditabur. Kita sudah dekat dengan konklusi. Nah, kalau sudah dekat dengan konklusi, Jack D boleh ke keyboard. Biar abang kayak pendeta-pendeta bule itu. Pendeta-pendeta bule kan gitu kan. Sambil khotbah ada background musik. Ya kan. Galatia 6 ayat 8. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dari tadi kita sudah bahas. Berarti ayat ini betul. Amin.
Lalu kemudian tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bilang sama-sama, terima hidup yang kekal. Amin. Nah, ada dua macam bentuk benih. Bapak Ibu nanti bisa baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh, ya kan? Nggak usah kita baca yang daging karena saya yakin Bapak Ibu pasti udah tahu. Tetapi buah roh, guru sekolah minggu bahkan mengajarinya dalam bentuk lagu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, hey! Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Amin. Kalau kita gagal menguasai diri, menabur kebencian, menabur kemarahan, maka jangan kaget ketika yang kita tuai adalah luka atau kepahitan. Tapi yang kau tabur adalah kelemah lembutan, maka yang engkau tuai adalah hidup yang kekal oleh roh itu. Tetapi, izinkan saya menutup dengan bagian ini. Tidak ada benih yang lebih mahal dari ini, yang dapat engkau tabur, dan engkau akan melihat tuaian yang akan begitu indah di masa depan. Agustin de Hippo, seorang teolog kurang lebih abad kedua, abad ketiga kekristenan, pernah bilang begini, the greatest kindness one can render to any man is leading him to the truth. Satu kebaikan besar, tadi kan kita bicara buah roh itu kebaikan, amin. Kebaikan terbaik yang dapat engkau jadikan benih untuk ditabur kepada orang di sekelilingmu adalah memimpin mereka atau membawa mereka kepada kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saya kira taburan terbaik hidup saya terhadap anak-anak saya adalah ketika saya berbicara kebenaran. Kalau saya berbicara kebenaran kepada mereka hari ini, tidak penting respon mereka hari ini. Kebenaran tetaplah kebenaran. Bahkan kebenaran tanpa saya tetaplah hidup dan berkuasa. Kalau itu menjadi taburan, maka ke depan kita akan melihat hidup yang kekal bagi orang-orang di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, izinkan saya menutup dengan kalimat penutup ini. Jadi dari pemahaman dan pemaparan tadi, dari kebenaran yang telah kita baca, rupanya menabur dalam roh bukanlah sesuatu yang invisible, yang tidak terlihat. Menabur dalam roh itu visible. Ketika seorang ayah menabur kebenaran, itu terlihat. Dan bukan cuma terlihat, termultiplikasi. Kalau hari ini engkau bagikan kebenaran kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, maka anak-anakmu akan menerima kebenaran. Dan sudah pasti mereka akan menjadi pembagi kebenaran di kemudian hari. Karena biar bagaimanapun berlaku diksi ini, bahwa setiap orang akan menuai apa yang dia tabur. Genap hidupku bersama